Mari kita berlatih mengenai stoikiometri dan reaksi pembatas. Soal yang pertama, 4 gram cuplikan yang diketahui mengandung belerang dibakar sehingga menghasilkan gas sulfur dioksida. Saya gambarkan dulu, misalkan ini cuplikannya. Nah, cuplikan ini mengandung belerang. Jadi artinya nggak semuanya belerang ya. Belerangnya pasti masanya kurang dari 4 gram. Nah, ini sulfurnya. Kemudian sulfur ini dibakar, direaksikan dengan O2 sehingga menghasilkan gas sulfur dioksida. Kebetulan persamaan sudah setara nih. Nah, cuplikannya 4 gram, massa sulfurnya kita tidak tahu, tapi kita tahu gas sulfur dioksida yang dihasilkannya 2,24 liter pada keadaan standar. Nah, kita ditanya berapa kandungan sulfur atau berapa persentase sulfur di dalam cuplikannya. Berarti kita harus tahu massa sulfurnya ya. Nah, caranya gimana? Kita hitung aja dulu jumlah mol SO2-nya. Pada keadaan STP, jumlah mol gini ya cara ngitungnya. Jadi 2,24 volumenya dibagi 22,4. Oh, ternyata jumlah molnya 0,1 mol. Sesuai dengan aturan stoikiometri, berarti sulfurnya yang terlibat dalam reaksi ini adalah, ini koefisiennya 1, sulfur dioksidanya juga 1. Koefisien yang ditanya per diketahui 1/1 dikali 0,1 mol. Nah, jadi sulfurnya 0,1 mol. Lalu kita hitung masanya. Massa itu mol dikali AR. Nah, molnya tadi udah ketemu 0,1 mol. AR sulfurnya ada di soal nih, 32. Jadi kita tahu massa sulfurnya adalah 3,2 gram. Jadi si sulfur ini ternyata 3,2 gram setelah dihitung. Nah, persentasenya berapa? Persentasenya tinggal kita hitung ya. Persen sulfur berarti massa sulfur dibagi massa total cuplikannya 4 gram dikali 100%. Nah, ini berarti 80% ya. Gitu. Jadi sulfurnya yang terkandung dalam sampel itu adalah 80%. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ada 2,4 gram logam L bereaksi dengan larutan asam klorida. Saya ganti warna biar kelihatan deh. Ini jawabannya. Logam L-nya 2,4 gram bereaksi dengan larutan asam klorida, kemudian menghasilkan 2,4 liter gas hidrogen pada keadaan RTP. Ini persamaan belum setara. Nah, itu sudah setara sekarang. Kita hitung dulu mol gas H2-nya. Karena kita nggak bisa ngitung mol yang lain ya. Cuma H2 yang mungkin kita hitung molnya. Karena keadaannya RTP berarti begini cara ngitung molnya. Volume dibagi 24. Jadi gas H2-nya itu 0,1 mol. Nah, dari sini kita bisa hitung berarti logam L-nya yang terlibat dalam reaksi adalah koefisien yang ditanya per diketahui 1/1 dikali jumlah molnya. Berarti logam L-nya 0,1 mol. Nah, kan kita ditanya berapa massa atom relatifnya. Massa atom relatif itu adalah massa dibagi mol. Jadi massa atom relatifnya 2,4 gram dibagi 0,1 mol. Jadi jawabannya adalah 24. AR logam L-nya berarti 24. Berikutnya soal nomor 3, ini agak panjang perhitungannya. Nggak susah sih sebenarnya, cuma panjang aja. Ada 9,2 gram paduan logam Al dan Zn. Berarti kalau kita misalkan massa Al-nya X gram, massa Zn-nya berarti 9,2 dikurangi X gram. Nah, kalau keduanya direaksikan dengan asam nitrat, ini kebetulan udah setara persamaannya. Nanti akan menghasilkan 6 liter gas H2 pada 1 atm 27 derajat Celcius. Jadi maksudnya H2 yang di sini dan yang di sini totalnya 6 liter. Nah, nanti kita bisa hitung dulu mol H2-nya.
pertanyaannya adalah hitunglah massa AL dan ZN dalam campuran. Jadi masing-masing AL-nya berapa gram, ZN-nya berapa gram. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu mol AL-nya. Jadi cara ngitung molnya, mol itu kan massa dibagi AR ya. Kita misalkan tadi massa AL-nya X gram, massa atom relatifnya 27. Nah, kalau Zn kita mau ngitung molnya berarti massanya tadi dimisalkan 9,2 min X, MR-nya, AR-nya 65. Nah, sesuai perbandingan berarti mol hidrogen di reaksi pertama itu adalah 3/2 dikali X per 27 mol. Jumlah mol H2 di reaksi kedua berarti 1/1, ini kan koefisiennya. H2-nya 1, Zn-nya juga 1. 1/1 dikali 9,2 min X per 65. Nah, jadi kita tahu mol H2-nya. Nah, tadi balik lagi ke soal, H2-nya itu 6 liter pada 1 atm 27 derajat Celcius. Jadi kita bisa hitung dulu mol gas H2 secara totalnya. Mol itu berarti kan PV dibagi RT ya. P-nya 1 atm, volumenya 6 liter, R-nya anggap aja 0,08, suhunya 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin. Jadi kita dapat jumlah mol totalnya itu 1/4 mol. Nah, berarti kita jumlahkan nih. Jumlah mol H2 di reaksi pertama dan di reaksi kedua itu sama dengan 1/4 mol. Ya, jadi saya bikin hitungannya di bawah, 3/2 dikali X per 27 ditambah 1/1 mah nggak usah ditulis ya. 9,2 min X per 65 itu sama dengan 1/4. Nah, kita tugasnya adalah mencari nilai X-nya. Ini agak ribet sih ya, kita harus samain penyebutnya dan lain-lain. Coret dulu lah, ini bisa ya. Nah, jadi ini X per 18 ditambah 9,2 min X per 65 itu sama dengan 1/4. Kita samakan aja penyebutnya yang sebelah kiri. Kita jadikan 18 kali 65 aja ya. 18 kali 65 itu 1170. Ini yang di atasnya jadi 65X ditambah 18 kali 9,2 itu 165,6 dikurangi 18X. Nah, kita selesaikan persamaannya. 47X ditambah 165,6 per 1170 itu sama dengan 1/4. Kita pindah ke situ ya. Jadi 188X ditambah 662,4 itu sama dengan 1170. Jadi X-nya 2,7. Ini artinya jadi massa tadi X itu kita misalkan ini nih, massa aluminium dalam campuran. Aluminiumnya 2,7 gram dari tadi si campuran totalnya itu adalah 9,2 gram. Nah, sisanya berarti Zn-nya itu adalah 9,2 dikurangi 2,7. Berarti Zn-nya 6,5 gram. Nah, massa totalnya kan 9,2 gram. Gitu. Agak ribet ya. Mungkin ini harus rewind dulu, lihat dulu. Idenya adalah kita memisahkan dulu tadi massa AL-nya X gram. Berarti massa Zn-nya 9,2 min X gram per 65. Kemudian kita hitung molnya. Terus kita hitung mol H2 yang terbentuk.
H2-nya diketahui 6 liter pada keadaan 1 atm 27 derajat Celcius. Jadi kita hitung itu 1/4 mol. Nah, kemudian kita sama dengan kan, ini kan mol H2 dari dalam X, ini mol H2 dari perhitungan. Oke, nomor 4. Asam klorida diketahui bereaksi dengan kalsium hidroksida, menghasilkan kalsium klorida dan air. Kita tuliskan dulu persamaannya. Asam klorida bereaksi dengan kalsium hidroksida, menghasilkan kalsium klorida, kalsium Ca2+, klorida Cl-, dan air. Persamaan kita setarakan dulu. Ini sudah setara. Nah, jika direaksikan 250 ml asam klorida, biasakan begini menulisnya, tulis data di bawah senyawanya. Persamaannya disetarakan dulu supaya nggak bingung. Direaksikan dengan 250 ml kalsium hidroksida 0,1 molar juga. Pertanyaannya, hitung massa air yang terbentuk. Nah, ini tipe soal yang kedua reaktan dikasih tahu jumlahnya nih. Berarti kita harus cek manakah yang habis duluan. Atau adakah reaksi pembatasnya? Atau jangan-jangan dua-duanya habis. Nah, kita cek dulu. Caranya kita hitung molnya dulu. Molnya berarti molar dikali volume. 0,1 kali 250 berarti 25 milimol. Saya nggak merubah satuan volumenya. Jadi satuan molnya juga dalam milimol aja. Begini. Nah, kita cari mana yang habis duluan. Mol mula-mula per koefisiennya mana yang lebih kecil. 25/2 atau 25/1. Tentu lebih kecil yang 25/2, jadi ini yang habis. Nah, kalau HCl berkurang sejumlah 25, berarti CaOH 2 kali berkurangnya berapa ya? Hanya 1/2 dari 25, jadi hanya 12,5 milimol. CaCl2 yang terbentuknya 12,5, H2O-nya 25. Pokoknya harus banding 2 banding 1 banding 1 banding 2. Jadi nanti masih ada sisa 12,5 milimol CaOH 2 kali. Nah, kita ditanyanya massa air. Massa air berarti mol air dikali MR-nya air. Mol airnya 25, MR airnya 18. 25 dikali 18. Hasilnya adalah 450. Satu ini jadi miligramnya karena masanya karena molnya dalam milimol. Atau kalau kita jadikan ke gram boleh jadi 0,45 gram. Terakhir, nah ini katanya ada 0,8 gram logam kalsium direaksikan dengan asam sulfat. Kita diminta menghitung massa reaktan yang sisa sama massa endapan yang terbentuk. Nah, reaksi yang terjadinya ini saya lupa nulisin, ini harusnya reaksinya itu seperti ini. Logam kalsium bereaksi dengan asam sulfat. Nah, nanti hasilnya ada endapan nih di sini. Endapan CaSO4 dan kita nanti dapat gas hidrogen. Persamaannya sudah setara kebetulan. Nah, kita tulis datanya seperti biasa. Kalsiumnya 0,8 gram, AR-nya 40. H2SO4-nya 500 ml 0,2 molar. Nah, ini tipe reaksi yang kedua reaktan diketahui jumlahnya. Jadi kita hitung dulu mana yang habis. Ini cara ngitung molnya berarti massa dibagi AR ya. 0,8 dibagi 40. Nah, ini kayaknya sih akan saya rubah dalam satuan milimol ya, karena kalau dalam mol ini banyak koma nih. 0,02 mol. Saya jadiin milimol aja deh ya. Jadi ini kan 0,02 mol. Sebentar, ditulis dulu. Jadi saya rubah jadi milimol. Jadi 20 milimol. Nah, si asam sulfatnya kita hitung jumlah molnya molar kali volume. Nah, ini ternyata jadi 100 milimol. Sekarang kita hitung mana yang habis. Apakah 20/1 atau 100/1 yang lebih kecil?
ternyata 20/1 ya. Jadi nanti ini habis, ini berkurang 20 juga karena koefisiennya 1:1 semua ya. Jadi beda tanda aja nih di kiri sama di kanan. Jadi reaksi pembatasnya adalah logam kalsium, asam sulfatnya sisa 80 milimol, endapannya 20 milimol kalsium sulfat. Nah, kita ditanya massa reaktan yang tersisa, ini tinggal kita hitung aja ya, massa dikali MR-nya. Dan massa endapan, nih kita hitung juga massa dikali MR-nya. Berarti 80 dikali MrH2SO4 itu kalau dihitung 98. Jadi massa reaktan yang tersisanya 7.840 mg. Kalau mau dijadiin gram tinggal dibagi 1000 aja ya. Massa endapan yang terbentuknya 20 dikali MrCaSO4. Kalau dihitung MR-nya itu 136. Jadi masanya 20 kali 136, 2720 mg. Kalau mau dijadiin gram tinggal dibagi 1000. Oke.